Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baik anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semuanya kabar sehat ya. Oke, pertemuan sebelumnya mungkin kalian sudah mengerjakan latihan persiapan PAT ya di kuisis ya. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas ya soal yang kalian kerjakan ya. Bapak berharap dengan pembahasan ini kalian bisa lebih memahami ya soal-soal yang sudah Bapak kan ya seperti itu. Baik. Kita berdoa ya sebelum dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mulai anak-anak. Pembahasan yang pertama yaitu soal nomor 1. Di sini nomor 1 itu adalah soalnya ada sebuah gambar ya. Di sini ada gambar segitiga ABC dan segitiga PQR itu adalah sebangun. Ingat segitiga ABC dan segitiga ini ya segitiga PQR itu adalah sebangun. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira perbandingan yang benar itu yang mana gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lihat adalah sisi-sisi yang bersesuaian ya. Kita lihat di sini cek sisi yang bersesuaian. Yang pertama option A adalah AB per PQ. Betul ya. Kita lihat di sini tandanya apa tandanya? Tandanya ini adalah ini. Ya. Jadi, ini berarti dengan ini kan AB dengan RQ. Seharusnya kan AB dengan RQ ya. Bukan dengan PQ ya. Oke, berarti yang option A itu salah ya. Kemudian option B, AB dengan RQ, berarti AB dengan RQ betul. Kemudian BC, ini sisi BC ya, berarti ada sudut, tidak ada tandanya ya, dengan BC dengan PR. Nah, BC dengan PR, betul ya di sini ya. Nah, ini bersesuaian, berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Jadi lihat sisi yang bersesuaian. Nah, ini seperti itu. Kemudian nomor 2, ya, ini Bapak hapus dulu. Pembahasan nomor 2 kita lihat di sini. Di nomor 2 itu pernyataan Ibu yang benar tentang kerucut ya. Nah, yang A adalah kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas berbentuk persegi. Nah, kerucut itu kira-kira alasnya berbentuk persegi nggak? Tidak kan ya? Nah, tapi kerucut itu alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Nah, kita cari nih pernyataan yang lainnya. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, ini yang benar ya. Dia bangun ruang yang sisi lengkung yang alasnya berbentuk lingkaran ya. Yang C salah, yang B juga kurang tepat ya, seperti itu. Nomor 3 sekarang. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang bola. Nah, bola itu. Bola merupakan bangun ruang yang seluruh permukaannya oval. Tidak, ya. Kemudian yang B, bola merupakan bangun ruang yang seluruh permukaannya datar. Tidak juga kan? Yang C, bola merupakan bangun ruang yang seluruh permukaannya lengkung. Nah, ini kan yang C yang tepat ya, yaitu dia berbentuk lengkung. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Ya. Nih, Bapak clear dulu di sini. Yang nomor 4, sekarang kita lanjut. Nah, lihat di nomor 4. Sebuah tiang listrik yang tingginya 15 meter mempunyai bayangan 12 meter pada saat yang sama. Oke, pada saat yang sama ya. Tinggi pohon yang mempunyai bayangan 8 meter adalah, nah, berarti ini pakai perbandingan ya. Jadi sini kita tulis T, tinggi tiang listrik, TTL ya, tinggi tiang listrik dibagi tinggi pohon, berarti tinggi pohon, tinggi P gitu kan. Kemudian bayangan tiang listrik BTL, bayangan tiang listrik dibagi dengan bayangan pohon gitu kan. Tinggi tiang listriknya adalah 15 meter. Kemudian tinggi pohonnya itu adalah yang belum kita
ini ya yang belum kita ketahui ini, berarti kan di sini X akan kita cari. Bayangan tiang listrik itu adalah 12 meter. Kemudian bayangan pohonnya adalah 8 meter. Seperti itu ya. Nah, berarti ini tinggal kita kali silang ya, atau mau disederhanakan bisa. 12 dengan 8 disederhanakan menjadi berapa? Sama-sama dibagi 4 ya. Yang atas dapat berapa? Dapat 3, yang bawah dapat 2. Nah, tinggal kita kali silang, gitu kan? 3 kali X berarti berapa? Yaitu 3X, gitu kan? Sama dengan 15 kali 2. Berarti 3X sama dengan 30. X-nya berapa? 30 bagi 3. Hasilnya adalah 10 meter. Ya. Jadi, jawabannya adalah yang A. Begitu ya. Jadi, cara menyelesaikan, ya, mencari soal seperti ini berarti kita pakai perbandingan ya, perbandingan dengan konsep sebangunan ya, tinggi tiang listrik per tinggi pohon, kemudian bayangan tiang listrik per bayangan pohon. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke. Nomor 5, perhatikan di sini. Di sini ada seorang anak kan juga ada pohon ya. Jadi sebuah pohon mempunyai bayangan sepanjang 9,2 meter di atas tanah mendatar. Dan pada waktu yang bersamaan seorang anak yang tingginya 1,3 meter mempunyai panjang bayangan 2,6, gitu kan? Kemudian maka tinggi pohon tersebut. Berarti pertanyaannya adalah tinggi pohon tersebut. Maka kita buat ya di sini berarti boleh disimsalkan tinggi, gitu kan? Tinggi si pohon ya, tinggi pohon berarti tinggi TP, tinggi pohon per tinggi anak. Kan? Kemudian bayangan pohon BP per BA, bayangan A anak gitu ya. Tinggi pohon, nah tinggi pohonnya berapa? Tinggi pohonnya adalah yang belum A ada kan? Maka kita X sini, ya kan? Kemudian tinggi anaknya berapa? Tinggi anaknya adalah 1,3 ya meter. Kemudian bayangan, nah sekarang bayangan pohonnya berapa? Bayangan pohonnya adalah 9,2. Bayangan anaknya berapa? Bayangan anaknya adalah 2,6. Nah, seperti biasa ya, ini kita kalikan silang anak-anak seperti ini ya. Jadi di sini 2,6 kali X kan berarti 2,6X sama dengan 1,3 dikali 9,2. Sehingga 2,6X gitu kan. Sama dengan 1,3 dikali 9,2 itu berapa? 11,96 ya, 11,96. Sehingga X sama dengan 11,96 dibagi 2,6. Nah, ini hasilnya adalah 4,60 meter. Jadi itu ya. Jadi jawabannya adalah 4,60 meter, berarti yang B. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai sini bisa pahami ya, insya Allah ya. Oke, Bapak lanjutkan pembahasan nomor 6 ya. Oke, kita lihat nomor 6. Nah, di sini nomor 6, perhatikan gambar berikut. Ada logo ya, logo Al-Azhar. Sebuah logo sekolah-sekolah Islam negeri dicetak dengan selembar karton berukuran panjang 30 cm dan tingginya 40 cm. Jika logo tersebut akan dibuat spanduk dengan tinggi 1,2 meter, jika spanduk dan kartu itu sebangun, maka panjang logo, berarti tarik panjang logo. Nah, ini juga sama, pakai perbandingannya. Jadi kita tulis di sini pembahasannya adalah ya panjang karton P karton ya dibagi panjang spanduk PS. Kemudian ya tinggi karton TK per tinggi spanduk TS. Sekarang panjang karton itu adalah 30. Ya. Kemudian panjang spanduk, logo di spanduk itu belum ada, berarti kan X. Tinggi karton itu adalah 40. Nah, tinggi spanduk kan di sini 1,2. Nah, 1,2-nya kita ubah ke dalam bentuk meter. Jadi 1,2 dikali berapa?
Jadi 1,2 ini kita kalikan dengan 100. Karena 1 meter kan 100 cm. Hingga jawabannya ini 120 cm. Gitu ya. Berarti di sini 120. Nah, kita tinggal sederhanakan bisa. Ya, 40 dengan 120 ini disederhanakan sama-sama dibagi 4 ya. Itu yang atas dapat berapa bagi 4 itu? Dibagi 40 ya, dapat 1 ya. Yang bawah dapat 3. Sehingga kita kali silang. Ya, kita kalikan silang. 1 kali X berarti kan X sama dengan 30 kali 3. Jadi 3 kali 30. Berarti X-nya adalah 90. Ini kan sentimeter. Kita ubah ke meter. Berarti 90 kita bagi 100. Sama dengan 0,9 meter. Jadi jawabannya adalah 0,9 meter. Seperti itu ya bandingannya. Oke, sampai sini bisa pahami ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, perhatikan nomor 7. Di sini juga sama yang menggunakan konsep sebangunan di antara segitiga dibanding yang sebangun dengan segitiga yang berukuran. Nah, kita cek ya satu-satu berarti ini ceknya ya. Berarti kalau kita bandingkan misalkan soal, di sini kan segitiganya yang di soal itu adalah 6, 8, 10. Kemudian kita coba ke yang A, B, C, atau yang D. Kita cek ya, misalkan di sini 6/7. Berarti nggak bisa disederhanain kan? Berarti 6/7 saja. Kemudian 8 per berapa? Sama nggak dengan 8/10? Tidak sama kan? Karena ini kalau disederhanakan, sama-sama bagi 2, ini jadi 4/5. Berarti dia tidak sama perbandingannya. Oh, berarti yang nomor A salah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang B. Kita cek yang B. Di sini 6/12. 6/12 sederhananya berapa? 1/2. Kemudian 8/16 sederhananya berapa? 1/2. Kemudian 10/6, 20 sederhananya berapa? 1/2. Oh, ternyata perbandingannya sama nih, 1/2, 1/2, 1/2. Berarti itu yang benar ya. Jadi dia sebangun ya di sini. Jadi perbandingannya harus sama. Kalau misalnya ada satu sisi yang perbandingannya berbeda, maka dia tidak sebangun. Ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini menggunakan konsep segitiga siku-siku yang sebangun. Ya. Di sini diketahui panjang KN 20, panjang NL itu 5. Maka panjang KM. Nah, panjang KM. Nah, seperti ini kalau kita buat tegaknya, kan seperti ini ya anak-anak ya. Nah, seperti ini kalau kita misalkan di arah tegak seperti ini ya. Ini ke sini. Ini ke sini ya. Berarti kan di sini N, di sini L, di sini K. Ya kan di sini M. Nah, berarti kita cari yang tegak ya. Nah, yang tegak ini kan. Nah, berarti ini cara mencarinya apa? Yaitu KN ya dikali dengan KL gitu ya. Oke, maka kita pakai rumus ini. Berarti di sini KM itu sama dengan akar dari gitu ya. KN dikali dengan KL. Nah, KN-nya berapa? KN-nya di sini adalah 20. KL-nya berapa? Yaitu 25. Nah, 20 kali 25 itu adalah 500. Nah, kita sederhanakan. 500 itu adalah akar berapa kali akar berapa? Coba. Yaitu akar 100 dikali akar 5. Akar 100 kali 5 berapa? Nah, akar 100 itu kan 10. 10 kali akar 5 berarti 10 akar 5 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, seperti itu jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Contoh nomor 8. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Ya. Ke nomor 9. Ya, perhatikan nomor 9. Nah, ini juga sama ya. Seorang anak berdiri pada jarak 19 meter dari kaki sebuah gedung. Tinggi gedung tersebut 10 meter dan panjang bayangan anak 4 meter. Maka tinggi anak tersebut adalah, bagi kita pakai perbandingan di sini, berarti tinggi gedung TG dibagi tinggi anak TA. Kemudian bayangan gedung BG berarti
BA, bayangan anak. Ya. Tinggi gedung di sini yang akan tinggi gedungnya 10 meter, sudah ketemu ya 10 meter. Kemudian tinggi anak. Nah, tinggi anak di sini adalah yang akan kita cari, berarti kan X. Bayangan gedung itu adalah 19 dari kaki sebuah, berarti kalau seorang anak kan berdiri pada jarak 19 meter dari kaki sebuah gedung, berarti dari sini ke sini anak-anak ini sangat 19 meter. Bayangan anak kan dari sini ke sini, nih bayangan anak yaitu 4 meter. Kalau kita jumlahkan berarti kan bayangan gedung pun dari sini ke sini ya, bayangan gedungnya. Berarti di sini 4 tambah 19 itu 23 kan? Nah, jadi 23 dibagi bayangan anak adalah 4. Nah, berarti kita tinggal kali silang. Seperti itu ya. Ya, jadi 4 kali 10 berarti di sini 25 kali 23 kali X kan berarti 23X ya. 23X sama dengan 10 kali 4. Jadi 23X sama dengan 40. Berarti X sama dengan 40 dibagi 23. Gitu kan? Nah, X sama dengan berapa? 40 dibagi 23, yaitu koma kan? Hasilnya adalah 1,7 ya. 1,739. Nah, ini kita bulatkan ya, 2 angka di belakang koma. 9 berapa gitu kan komanya ada ini. Nah, kita bulatkan di sini jadi 1,74. Ini adalah meter. Kita ubah ke senti. Berarti kalau diubah ke senti itu dikalikan dengan 100 ya. 100 cm. Berarti jawabannya adalah 174 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang B, 174 cm. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, ini Bapak clearkan dulu ya anak ya. Oke. Nomor 10. Kita lihat. Nah, ini nomor 10 juga sama tadi ya dengan nomor 8 ya. Nah, nomor 10 berarti kan dicari panjang sini, dicari A, BD ya. Berarti ini yang kita cari. Nah, ini BD. Berarti kalau mencari BD adalah apa? AD dikali dengan CD. Nah, pertanyaannya adalah CD-nya sudah ada 10. Gitu kan? Nah, AD-nya kan belum ada. Berarti harus kita cari apa? Kita cari dulu panjang apa? Panjang ini kan dari sini ke sini. Berarti kan ini adalah hipotenusa. Nah, kita cari dulu panjang AC. Berarti di sini AC itu adalah sisi yang terpanjang atau sisi hipotenusa. Maka di sini AC sama dengan BC kuadrat ditambah BA atau AB kuadrat ya. Nah, BC-nya berapa? BC-nya 24 kuadrat. Kemudian kalau BA-nya atau AB-nya berapa? 10 kuadrat. Sehingga di sini akar dari 24 itu adalah berapa? 576 ya. 10 kuadrat berarti kan 100. Sehingga jawabannya adalah akar dari 676. 676 berapa? Yaitu 24. Maaf, 676 ada 26 ya. Oke. Jawabannya adalah 26 nih, 26 cm itu adalah panjang AC. Nah, sekarang untuk mencari AD. AD itu kan sama dengan AC dikurangi CD gitu kan. Nah, AC-nya berapa? AC-nya 26, CD-nya adalah 10. Jadi 26 dikurangi 10 gitu ya. Oke, ini dikurang ya. 26 dikurangi 10 sama dengan 6 cm. Maka kita bisa menentukan panjang BD. Berarti di sini BD sama dengan BD sama dengan akar dari gitu kan CD dikali dengan AD. CD-nya berapa? CD-nya adalah 10. AD-nya adalah 16. Jadi hasilnya adalah akar 160. Kita sederhanakan ini. Berapa kali berapa coba? Yaitu 16 kali akar 10 ya. Akar 16 kan 4. 4 akar 10 cm. Jadi jawabannya adalah BM ya. Nah, itu cara mengerjakan nomor 10. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Yaitu soal nomor 11.
Nah, ini soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Di sini ada gambar segitiga. Nah, sebangun ya. Nah, ini caranya gambar ini kita buat ya. Buat 2 buah gambar. Jadi ada yang segitiga besar, ya kan? Dan ada segitiga yang kecil seperti ini. Yang besar itu adalah H, I, J. Yang kecil K, L, C, gitu ya. HI itu adalah 16 cm. Kemudian KL itu adalah 12 cm. Oke, kemudian JL itu udah ada di sini 24 cm. JI itu adalah 24 ditambah X. Kan ini X ya anak-anak ya. L itu kan X. Sehingga kita cari sekarang panjang IJ. Berarti IJ berbanding gitu kan. Nah, berarti IJ itu berbanding apa? JL gitu kan. Ininya yang penyesuaiannya, garis penyesuaiannya. Berarti HI berbanding dengan KL. IJ itu adalah 24 ditambah X gitu kan. JL-nya itu adalah 24. HI-nya adalah 16. KL itu 12. Nah, ini kita disederhanakan dulu ya, biar memperkecil. 16 dengan 12 kita bagi 4. Yaitu berapa? 4/3. Ya. Tinggal kita kali silang ya. Jadi 24 ya. Berarti 3 kita kali 24 tambah X sama dengan 24 kali 4 gitu ya. Sehingga 24 kali 3 yaitu 72 ya. 72 ditambah 3X sama dengan 24 kali 4. Berarti 96 ya. Jadi 3X sama dengan 96 dikurangi 72. Jadi 3X sama dengan ya 70 berarti sama dengan ini. 96 dikurangi 72 yaitu dapat 24 ya. Ya, berarti X-nya adalah 24 dibagi 3 yaitu berapa? Yaitu dapat 8. Nah, ini X-nya 8. Nah, tadi IJ itu sama dengan 24 ditambah X, berarti 24 tambah 8 sama dengan 32 cm. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah 32 cm, yaitu yang D ya. Itu soal nomor 11. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Bapak klik dulu di sini. Oke, kita beralih ke nomor 12. Nah, soal nomor 12 juga sama ya, anak-anak ya. Kalau kalian mau buat gambar, ini misalkan di 2 buah segitiga, nggak apa-apa. Berarti kita buat 2 segitiga seperti ini. Ada segitiga besar, gitu kan. Juga ada segitiga yang kecil. Yang besarnya adalah P, Q, R, gitu kan. Kemudian segitiga yang kecilnya mana? Yaitu T, Q, S. Ya, seperti itu ya. Nah, yang pertama T, Q, S. Nah, sehingga di sini panjang PQ. Nah, PQ itu berarti kan 3 ditambah dengan X kan. Nah, TQ itu kan adalah X. Kemudian PR itu 12. TS itu adalah 8. Nah, kita tinggal bandingkan saja di sini ya. Berarti panjang PQ itu dia penyesuaian dengan TQ. Kemudian panjang PR bersesuaian dengan panjang TS. Kita masukin angkanya. PQ itu adalah 3 ditambah X. Kemudian TQ itu adalah X. Kemudian PR itu 12. Ininya 8. Ya. Nah, kita bisa sederhanakan nih. Sama-sama kita bagi 4. Yang atas dapat 3, yang bawah dapat 2. Tinggal kali silang kan? Jadi di sini 3 kali X, jadi kan 3X. Sama dengan, ini kan? 2 dikalikan X tambah 3. Berarti 3X sama dengan 2 kali X, berarti kan 2X. 2 kali 3 berarti 6 ya. Plus 6 gitu kan.
Oke, X-nya kita pindah ruas, jadi 3X dikurangi 2X sama dengan 6. Maka X-nya berapa? X-nya adalah 6 cm. Pertanyaannya TQ. TQ itu taman ini kan TQ. Kan tadi X TQ-nya. Jadi TQ itu kan sama dengan X. Naik X tadi 6 cm. Jadi jawabannya adalah 6. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Soal nomor 13. Oke. Perhatikan soal nomor 13. Nah, di sini soal nomor 13 ya. Kita baca dulu. Oke, nomor 13. Oke, kita lihat kembali ya anak ya, soal nomor 13. Nah, sebuah kaleng cat tembok berbentuk tabung. Jika JJ alas 18 cm dan tinggi kaleng 25 cm, maka volume kaleng. Nah, kaleng ini dia berbentuk apa? Berbentuk tabung. Ya, ini berbentuk tabung. Maka kita cari volume tabung. Berarti mencari volume tabung, V tabung itu rumusnya apa? Yaitu V kali R kuadrat kali T. T ya. Nah, di sini V-nya kita pakai yang mana? Yang 3,14 ya. Karena kan di sini jari-jarinya adalah 18 ya. Berarti 3,14 dikali 18 kali 18 kali 25 gitu ya. Jadi dikali 25. Maka di sini bisa kita cari ya nomor 13. 3,14 kali 18 kali 18 kali 25 itu hasilnya adalah berapa? Yaitu 25.434 cm kubik ya. Tinggal dikalikan saja ini ya. Jadi jawabannya yang D seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 14. Nah, berikutnya yang merupakan sifat-sifat tabung. Nah, tahu kan tabung? Nah, memiliki 2 bidang sisi. Tidak ya. Memiliki 3 buah rusuk. Tidak juga. Tabung itu memiliki 2 rusuk ya. Kemudian memiliki 3 bidang sisi. Nah, ini yang betul ya. Yaitu sisi apa aja? Yaitu ada sisi alas ya kan. Kemudian selimut ya kan, sisi selimut dan sisi atas gitu ya. Oke. Jadi alas betul besarnya berbeda. Tidak, seharusnya kan sama kan, alasnya dan atasnya sama tabung. Jadi jawabannya yang C. Nomor 15, yang termasuk pengurangan sisi lengkung. Nah, ini lebih mudah kan. Ingat, kecuali, ada kata kecuali. Kerucut betul, tabung betul, bola betul, berarti yang bukan adalah yang C, balok. Balok itu adalah bangun ruang sisi datar, karena permukaannya datar. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan ya. Bapak clear dulu ke nomor berikutnya. Nomor 16 ya. Kita lanjutkan ke nomor 16 di sini. Nah, sebuah benda padat berbentuk setengah bola. Ingat setengah bola. Nah, maaf di sini Bapak ininya ini ya. Tidak, bukan diameter, tapi di sini Bapak ganti jadi jari-jari ya. Jari-jari. 3,5. Hitunglah luas permukaan benda tersebut. Nah, berarti kan kalau luas bola, ya luas permukaan bola itu adalah 4 kali luas lingkaran gitu ya. Karena ini setengah bola, nah setengah bola ini di sini berarti kan tidak diketahui bendanya, jadi di sini benda padat. Kalau benda padat otomatis kan dia ada permukaan atasnya. Sehingga rumusnya adalah 3 kali luas lingkaran. Gitu ya. Berarti di sini sama dengan 3 kali 22/7 kali luas lingkaran kan VR kuadrat. Berarti V kali R. R-nya mana? R-nya adalah 3,5 kali 3,5. Ya. Seperti itu. Sehingga di sini dapatlah, kalau kita bagi anak-anak yang 7 dengan 3,5, ini dapat 0,5, kalau ini dapat 1. Sehingga di sini hasilnya adalah luas setengah bola itu sama dengan 3 dikali 22 dikali 0,5 dikali 3,5. Maka dapatlah adalah 115,5 cm per segi. Jadi jawabannya yang B. Ya, seperti itu ya, anak ya.
Oke, sekarang nomor 17. Penjelasan berikut mengenai sifat-sifat bola yang benar. Bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh 2 buah bidang lengkung. Ini juga kurang tepat. Kemudian bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 1 rusuk juga kurang tepat. Bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 2 titik sudut. Nah, bola itu tidak memiliki titik sudut ya, anak-anak ya. Yang tepat adalah yang ini, bangun ruang yang sisi lengkung yang dibatasi oleh 1 bidang lengkungan. Jadi hanya 1 ya, bidang lengkungan. Jadi yang B. Nah, nomor 18. Sebuah kerucut mempunyai jajar alas dengan panjang 10 cm dan panjang garis pelukisnya 26. Tingginya, nah berarti kan ini kita pakai apa? Coba kalau kita buat sebuah kerucut kan seperti ini. Nah ini gambar kerucut, nah seperti ini kerucutnya. Ini adalah tingginya, gitu kan? Dan ini adalah jari-jari RT. Ini S. Nah kalau kita buat segitiganya kan seperti ini. Nah di sini jari-jarinya sudah ada 10. Kemudian garis pelukis kan 26, berarti yang cari T. Nah ini berarti Pitagoras kan? Berarti T sama dengan, nah selain mencari sisi yang terpanjang atau sisi hipotenusa itu adalah dikurang. Berarti 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Sehingga sama dengan 26 kuadrat adalah, yaitu 676 dikurangi 100 ya. Hasilnya berapa? 576. Kalau kita akarkan, ini adalah 24 cm. Jadi tingginya adalah 24 cm. Jadi jawabannya yang B. Ya, seperti itu anak-anak ya. Oke, Bapak clear. Lanjut ke nomor 19. Oke, perhatikan nomor 19. Nah, ini ada gambar apa nih? Ya, gambar gabungan ya. Di sini ada gambar tabung dan belahan bola. Tentukan volume. Nah, ini yang namanya volume berarti itu apa? Isi ya, isinya. Nah, karena di sini ada 2 gambar, berarti kita cari apa? Pertama, volume tabung dulu. Itu rumusnya apa volume tabung? I kali R kuadrat kali T. Kemudian volume setengah bola. Itu apa? Pakai setengah dikali gitu ya. 4/3 kali V kali R pangkat 3. Nah, itu volumenya. Nah, kita cari masing-masing sekarang. Berarti misalkan kita cari volume setengah bola dulu. Berarti di sini setengah ya dikali 4/3 dikali V-nya ya. Karena jajarnya 3,5 berarti kita pakai yang 22/7 ya. Per 7 kali 3,5 kali 3,5 kali 3,5 ya. Maka ini kalau kita semua dikalikan itu hasilnya berapa? Nah, ini kan kita coret bisa. Dapat jadinya 2/3 dikali 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 3,5 ya. Nah, ini kalau kita kalikan semuanya 2 kali 2 kan 44. Kemudian kali 3,5 kali 3,5 itu adalah 1000 ya. Dan 1800 ya. Oke, 1886 ya. Oke. 1886,5 ya. Kita bagi dengan 21. Ya, 3,5 kali 3,5. Nah, kemudian ini hasilnya berapa? Yaitu 89,83 cm3. Nah, sekarang kita yang tabung ya. Sekarang volume tabung, V tabung sama dengan berarti 22/7 dikali R-nya 3,5 kali 3,5 kali 8 gitu ya. Nah, ini coret-coret dapat 0,5 ya. 22 kali 0,5 kali 3,5 kali 8. Maka berapa hasilnya? Ya. Hasilnya adalah 308 cm3. Kita jumlahkan sekarang. Jadi volume tabung kita tambahkan dengan volume setengah bola ya. Maka di sini volume tabungnya kan 308 ditambah 89,83 ya. Jadi jawabannya adalah 397,83 cm3. Nah, seperti itu ya. Nah,
Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, baik, kita lanjutkan soal nomor 20, pembahasan soal nomor 20 ya. Nah, lihat sini. Sebuah tabung tanpa tutup mempunyai jari alas 8 cm dan tingginya 12 cm. Untuk nilai V-nya 3,1. Maka luas permukaan tabung. Nah, ini tanpa tutup ya. Jadi, permukaan tabung tanpa tutup. Yaitu berarti rumusnya adalah luas permukaannya tanpa tutup ya. Berarti tanpa tutup. Beda ya dengan ada tutupnya, berarti sempurna. Kalau ini tidak tutup, yaitu luas apa? Ini luas alas ditambah luas selimut ya, selimut tabung kan, selimut tabung. Luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti V kali R kuadrat. Luas selimut itu apa? 2 kali V kali R kali T. Tinggal kita masukin V-nya di sini 3,14, jari-jarinya adalah 8 kali 8. Ditambah dengan 2 kali 3,14 dikali jari-jarinya berapa? 8 dikali 2, 12. Ya. Nah, tinggal cari satu-satu ya. Nah, berarti 3,14 dikali 8 kali 8, 8 kali 8 kan 64. Nah, 64 kali 3,14 kan 296 ya. 200,96. Nah, sekarang 2 kali 3,14 kali 8 kali 12. Berarti 2 kali 8 kan 16. 16 kali 12 kali 3,14 itu adalah 602,88 ya, kalau tidak salah. 602,88. Nah, kita jumlahkan 296 ya, kemudian dengan 602,88. Maka hasilnya adalah 803,84 ya, cm per segi. Jadi jawabannya yang B. Itu yang anak ya. Oke, baik. Bapak clear. Lanjut ke nomor 21. Nah, 21 di sini. Diketahui sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 15 cm dan tingginya 12 cm. Maka luas permukaan. Nah, luas permukaan kerucut berarti LP kerucut itu sama dengan apa rumusnya? Ada yang sudah paham ya kan ya? Kerucut itu luas permukaannya adalah V ya kali R buka kurung R ditambah S, gitu kan? V kali R tambah R dikali R buka kurung R ditambah S, gitu ya. Nah, berarti sekarang kita cari apa? Cari S-nya. Kan belum ada S-nya. Berarti kita cari S. Jadi S sama dengan akar dari jari-jari ya, kuadrat ditambah tingginya kuadrat. Ya kan? Berarti di sini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini sama dengan 25 ditambah 144. Ya, 144. Hasilnya adalah akar 169. Kalau kita akarin, dapat 13 ya. Jadi 13 cm. Ketemu S-nya. Lanjut kita masuk ke luas ya. Jadi luas permukaan sama dengan B-nya di sini kita menggunakan 3,14 ya. 3,14 kita kalikan dengan R-nya adalah 5. Buka kurung 5 ditambah 13. Berarti 3,14 kali 5 kali 8 belas kan 13, 5 tambah 13 kan 18 ya. Maka di sini dapatlah hasilnya adalah 282,6 cm per segi. Itu ya. 282,6 cm per segi. Kita lanjut nomor 22. Nah, nomor 22 ini adalah mencari jari-jari ya. Nah, berarti ini kita cari R. R sama dengan, kan Bapak udah nyampaikan slide-nya ya, yaitu 3 kali volume dibagi V kalikan dengan tingginya. Nah, tinggal kita masukin sekarang. Berarti 3 kali volumenya kan 3080. V-nya itu berarti pakai 22/7 kali 15. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini anak-anak. R sama dengan akar dari, gitu kan, 3 kali 3080 dikali 7, gitu kan, dibagi 22 kali 5, 15, gitu ya. Nah, 15 dengan ini kan bisa dicoret nih.
3 dengan 15 dapat 1, yang ini 1, yang ini dapat 5. Ya, sehingga ini kita dapat di sini 3080 3080 dikalikan 7, 22 di 22 kali 5 kan di 110 ya. Nah, maka ini kita kalikan yang atas ya. Kita kalikan di sini ke sini ya. Berarti R sama dengan akar dari, ya kan? 2000 kan 3080 kali 7 adalah 2100 ya. 21.560 anak-anak dibagi 110. Maka ini hasilnya adalah 196 ya. Maka 196 berapa? Akar berapa? Akar dari 14 cm. Jadi jawabannya yang B. Yang atas jawabannya yang A ya. Nah, seperti itu ya anak ya. Menjawab nomor 21 dan 22. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, yaitu soal nomor 23. Nah, ini 23 adalah gambar apa? Gambar lilin. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan lilin yang bentuknya merupakan gabungan dari tabung dan kerucut. Luas permukaan lilin adalah, nah berarti permukaan lilin. Di sini ada berapa bangun? Ada 2 ya. Pertama adalah kita cari luas apa? Luas permukaan tabung. Ya, berarti tabungnya tanpa tutup kan? Tanpa tutup dengan luas selimut ya, selimut kerucut. Bukan luas permukaan kerucutnya, tapi selimut. Karena kan alasnya nggak ada. Maka kita cari sekarang. Berarti luas permukaan tabung itu adalah, yang luas permukaannya adalah, berarti sini V ya, kali R kuadrat, gitu kan, ditambah 2 kali V kali R kali T, gitu kan, ditambah luas selimut, yaitu Pi kali R kali S. Nah, berarti Pi-nya tidak usah kita nilai ya, karena kan di jawaban kan V, jadi V-nya nggak usah diubah. Langsung aja V. Jari-jarinya berapa? Itu karena di sini 3, maka jari-jarinya adalah setengahnya 1,5. Jadi 1,5 dikali 1,5. Kemudian ditambah 2 kali V 1,5, tingginya 20. Ditambah V kali 1,5 kali 5,5. Nah, langsung kita kalikan. Ya, 1,5 kali 1,5 berarti kan 2,25 V. Ditambah, gitu kan? Nah, 1,5 dikali 2 kan 3. Ya, 3 kali 20, 60 kali pi berarti kan 60 pi. Kemudian 1,5 ya kan 1,5 dikali 5 dikali 5,5 berarti kan dikalikan V itu 8,25 ya. 8,25 V. Nah, kita sama-sama jumlahkan. Jadi sini 60 V ditambah 10,5 V kan? Karena 2,25 ditambah 8,25. Ya. Maka jawaban akhirnya adalah 70,5 V. Nah, maka jawabannya yang D. Gitu ya. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang nomor 24. Nah, ini diketahui jari sebuah kerucut 11 dan tingginya 21. Maka volume kerucut. Berarti volume kerucut adalah 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Maka di sini 1/3, V-nya kita pakai 22/7 ya. Karena apa? Karena di sini yang ada bisa dibagi 7 kan, 21 kan bisa dibagi 7. Maka kita gunakan 22/7 ya. Nah, dikali 211 kali 11 kali 21. Nah, ini kan bisa dicoret nih. 7 dengan 21 kan dapat 3. 3-nya coret lagi dengan 3 ini. Nah, yang tersisa mana? Jadi yang tersisa adalah 22 dikali 11 kali 11 ya. Maka hasilnya adalah 2662 cm3. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu yang anak-anak ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya nomor 25. Nah, ini 25. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar seperti bandul gitu ya. Ada bandul, kemudian di situ ada kayak kerucutnya. Nah, di sini jari-jarinya 3,5, tingginya 15, maka volumenya.
Nah, maka kita cari di sini volume kerucut ditambah volume setengah bola, gitu ya. Nah, berarti volume kerucut kita cari dulu. Berarti 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Jadi 1/3 kali 22/7, 22/7 kali 3,1. Maaf, dari 3,5 ya. Oke. 3,5 kali 3,5. Tingginya berapa? 15. Gitu kan? Nah, kita cari sekarang. Berarti ini Bapak ke atas ke sini ya. Jadi volume kerucut sama dengan yaitu kita kalikan semuanya 22 kali 3,5 kali 3,5 kali 15 gitu ya. Nah, ini dapatlah berapa? 61,25 V. Ya. Ini adalah volume kerucut. Nah, sekarang volume setengah bola. Volume setengah bola. Berarti kan di sini setengah dikali 4/3 kali V kali R kali R kali R gitu ya. Nah, sehingga di sini jadinya 2/3 karena 2-nya dicoret dengan 4 dikali V-nya pakai 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 3,5 gitu ya. Nah, maka ini dapatlah adalah 85 ya. Yang atas kalau kalikan kan 85,75. Kita bagi 3 ya. Itu dapatlah 28,583 ya. Ya, ada V. Ya. Oh ya, ini V-nya, maaf. V-nya berarti kita tidak gunakan V ya. Nah, maaf, ini V-nya karena di jawabannya, maaf, di jawabannya itu kan harus ada V. Maka ini V ya. Ini juga kita ganti dengan V. Jadi 22/7-nya kita ganti dengan simbol aja, yaitu V. Nah, ini dengan V ya. Ini juga V. Maka kita jumlahkan di sini volume gabungan itu sama dengan ya, berarti 61,25 V ditambah 28,583 V. Maka hasilnya adalah 89,833 V. Jadi jawabannya adalah yang ya. Baik, ya. Itulah anak-anak ya pembahasan 25 soal dari Bapak. Nanti soal PAT itu kan ada 30 anak-anak. Nah, 5 soal lagi itu adalah pemahaman konsep ya. Insya Allah kalian bisa lah ya. Kemudian kisi-kisi ya nanti sudah ini ya, pelajari aja yang soal ini, soal latihan ini ya. Insya Allah nanti kalau kalian pelajari bisa ya, seperti tidak jauh berbeda ya. Hanya saja mungkin tadi yang ada beberapa yang mungkin agak yang berbeda ya. Tapi kisi-kisi nanti bisa di-share ya oleh wali kelas. Nanti Bapak share ke wali kelas untuk kisi-kisi matematika. Baik anak-anak, terima kasih banyak ya atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan kalian lancar ya untuk ujian PAT-nya ya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan anak-anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.